dan langka. Nah, pembimbing penggerak praktik saya Bapak Sumar Halim SE, fasilitator Ibu Reni Kuswanti. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan memunculkan tentang perubahan paradigma kita dalam mengajar. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Diane Goosen. Sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi pada Diane Goosen, mari menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, ini adalah paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol kita Bapak Ibu, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal itu karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi kita nggak bisa maksa Bapak Ibu. Keinginan anak murid kita tuh nggak bisa kita paksa sesuai dengan keinginan kita. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Keterangannya di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Lalu yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini ilusi yang ketiga. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Merdeka belajar untuk merasa buruk tentang diri merdeka. Lanjut yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada 4 ilusi ya Bapak Ibu ya, yang sering gak sadar kita lakukan. Sadar gak Bapak Ibu? Enggak Bu. Ya mungkin ada yang sadar, ada yang enggak ya. Iya. Iya, seperti itu Bapak. Itulah yang kita alami selama ini. Inilah paradigma berpikir kita yang merupakan ilusi ternyata Bapak Ibu. Iya, itu adalah ilusi. Lalu kita masuk kepada budaya positif. Nah, di dalam budaya positif kita akan ketemu sama disiplin positif. Untuk memunculkan budaya positif kita harus memunculkan disiplin Bapak Ibu. Disiplin positif adalah program yang dirancang untuk mengajarkan anak untuk menjadi bertanggung jawab serta hormat pada anggota dari komunitas mereka. Nah, jadi komunitas mereka kalau di sekolah berarti komunitasnya di sekolah ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Lalu disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri, bagaimana menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dan terakhir sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Bisa kali ngomong ya Pak Ibu ya, maaf ya. Nah, ini adalah posisi kontrol guru yang ada pada modul 1.4. Bapak Ibu tinggal lihat posisi mana Bapak Ibu sekarang.
Yang pertama yaitu posisi penghukum. Apa itu posisi penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, Bapak Ibu silakan nilai diri sendiri kepada dirinya apakah ada kasih hukuman fisik ataupun hukuman verbal ya. Saya nggak mau menjudge, kita nilai diri kita sendiri. Yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Tadi yang pertama langsung dihukum, yang kedua disadarkan buat dia merasa bersalah. Ada yang kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Lalu yang keempat yaitu posisi monitor. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat ini, mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, demikianlah posisi kontrol pada guru, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Oh ya, sebelumnya saya akan tampilkan posisi kontrol pada guru ini. Ada contohnya di sini. Ada contohnya, kita lihat. Saya akan tampilkan layarnya. Ada sinyalnya. Ada sinyal Bapak Ibu. Selanjutnya materi kita tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini kita akan ketemu sama 5 kebutuhan dasar yang akan kita dapati nanti pada anak didik kita Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Bahasa kerennya survival. Kebutuhan ini adalah yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Untuk keterangan lebih lanjut tentang survival, kita bisa lihat ini saya ada bahan Bapak Ibu. Kita cek dulu ke atas. Nah, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis tadi yang saya bilang. Karena dia merasa saya butuh untuk bertahan hidup, maka saya perlu makan, maka saya perlu untuk sehat, saya perlu tempat tinggal, dan sebagainya untuk bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, perasaan nyaman. Nah, pada kasus yang ada di bahan saya ini ada kasus Sidoni. Mana kasusnya kita lihat di atas? Kasusnya Sidoni. Kita cek dulu ke atas. Nah, ini dia. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Muridnya bernama Doni. Lalu beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh. Doni ini seringkali meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, keterangannya ada di bawah Bapak Ibu. Kita lanjut ke bawah. Ini dia. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk makanan. Dia butuh makan untuk bertahan hidup. Seperti itu Bapak Ibu.
Itulah contoh kecilnya. Yang kedua yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai, ingin diterima oleh lingkungannya. Bapak Ibu, kebutuhan ini seringkali kita dapati pada anak-anak kita. Tidak semua murid di sekolah kita itu adalah mempunyai keluarga yang utuh, mempunyai ayah dan ibundanya di rumah. Banyak yang kita dapati keluarganya itu broken home, ayahnya dan ibunya sudah berpisah. Nah, biasanya anak-anak seperti inilah yang membutuhkan kebutuhan akan kasih sayang, cinta dan kasih sayang yang tidak mereka dapatkan di rumah. Itulah yang ia tuntut ada di sekolah. Seperti itu. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dengan binatang peliharaan, ataupun kelompok-kelompok. Kalau anak zaman sekarang kayak grup-grup gitu ya, kayak klub-klub gitu. Ada yang masuk geng klub mobil, ada yang klub motor, ada yang klub pecinta alam, ada yang klub pecinta hewan peliharaan gitu. Zaman sekarang banyak itu klub-klub pesantren. Seperti itulah menyalurkan akan kebutuhan cinta dan kasih sayang mereka. Nah, kalau di sekolah biasanya anak-anak kita itu, nah seperti ini, anak-anak memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi. Biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Saya bilang tadi dalam klub-klub ya Bapak Ibu ya. Merasa mereka diterima oleh grup mereka, oleh kelompok mereka, seperti itu. Dalam kasus Doni tadi Bapak Ibu, dapat kita dapati, kita simpulkan, alasannya mengambil bekal teman sekolahnya, teman kelasnya karena ia merasa senang gitu. Temannya jadi memperhatikan dia, karena temannya melakukan tindakan tersebut kepada ibu guru, lalu ibu guru memanggil orang tuanya ke sekolah, sehingga orang tuanya memberikan perhatian kepada si Doni untuk membuatkan bekal untuk Doni agar dia tidak ngambil lagi teman yang lainnya. Jadi Doni butuh diperhatikan, butuh cinta dari orang tuanya, seperti itu. Nanti kita masuk kebutuhan kita yang ketiga, yaitu kebutuhan akan penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan, dan memiliki rasa harga diri, seperti itu. Ada nggak Bapak Ibu dapati kebutuhan seperti ini pada siswa Bapak Ibu? Pasti ada. Nah, keterangannya seperti ini Bapak Ibu. Dalam kebutuhan pengakuan atas kemampuan ini, biasanya anak-anak ini selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga ingin didengarkan, ingin memiliki rasa harga diri, ingin dianggap berharga. Nah, jadi kalau dia tidak diberi penghargaan, tidak didengarkan, tidak diakui, dia akan merasa rendah diri, merasa malu, merasa kecewa. Nah, ini kebutuhan ini sering kita dapati pada anak ini, Bapak Ibu. Lalu dalam kasus si Doni tadi, dalam kasus di atas tadi, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, jadi dari kasus tadi itu kita dapat 3 ya Bapak Ibu ya. Kasus yang ketiga, dia merasa aku lebih hebat, jadi kalau keinginan saya tidak bisa ditolak gitu. Saya mau makanan bekal kamu nih, harus saya terima nih, harus menyerahin sama saya gitu. Jangan nggak diserahin. Kalau nggak diserahin berarti kamu nggak nurut sama saya gitu. Jadi dia ingin
dia itu yang hebat, dia dianggap lebih dari teman-temannya seperti itu. Jadi kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan ingin didengarkan seperti itu Kang Sudoni tadi. Kita masuk kebutuhan kita yang keempat, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Adalah kebutuhan untuk bebas, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kita lihat di sini, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa menikmati apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata dan sebagainya bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda dengan binatang primata tadi maksud saya. Manusia juga butuh bermain, butuh kesenangan, butuh refreshing seperti itu. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan suka menggemaskan. Lalu dalam kasus si Doni tadi dapat kita ambil, jika Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, lalu ekspresi teman-temannya itu lucu menurut si Doni, maka berarti Doni ini memiliki kebutuhan akan kesenangan seperti itu. Contoh kecilnya seperti ini lagi Bapak Ibu. Jika dalam kelas kita itu ada murid kita yang suka mengganggu atau menjawab-jawab kalau ada guru lagi ngomong gitu, dia suka menimpali, memotong. Itu salah satu kesenangan juga bagi dia. Jika gurunya kesal dengan dia merasa bahagia, tapi ini tidak bisa dipertahankan ya Bapak Ibu ya. Walaupun dia butuh, kita harus salurkan ke alur yang benar, gitu seperti itu. Oke, kita masuk ke kebutuhan selanjutnya. Kebutuhan selanjutnya itu kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan ini untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Dia ingin bebas, itu kuncinya, nggak mau terkekang. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada anak-anak kita ini yang biasanya kalau guru itu ngajar anak-anak, silakan salin ini halaman sekian sampai halaman sekian, lalu kerjain tugasnya. Saya minta hari ini dikumpul ya, itu bel langsung dikumpul. Nah, pasti anak langsung bilang, ya ibu, kok cepet banget bu ngomongnya gitu. Soalnya banyak kali bu, tugasnya banyak kali bu. Dia merasa terkekang, tidak bebas. Nah, itu salah satu contoh kalau dia itu butuh kebebasan. Dia nggak suka diatur-atur sekali gitu. Biarlah bu, kami ini ngerjain, tapi nggak usah kali diatur-atur lah. Seperti itulah kalau bahasa murid saya ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka nyoba-nyoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang menarik. Nah, inilah anak zaman now ya Bapak Ibu ya. Bila jawaban dari Kang Doni tadi, dia jawab yang merasa bosan dengan bekal-bekal yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dari kasus Doni aja yang dia merebut makanan temannya gitu kan, kita udah bisa menyimpulkan 5 kebutuhan. Apabila jawaban Doni tadi berbeda-beda, bisa masuk pada bertahan hidup. Apa tadi Bapak Ibu ada yang ingat nggak? Ya, bertahan hidup dia merebut makanan temannya karena dia lapar, dia butuh bertahan hidup.
Lalu ada lagi tadi cinta dan kasih sayang. Nah, bisa jadi dia ngerebut makanan temannya karena dia butuh diperhatikan sama orang tuanya, sama gurunya, sama temannya. Dia butuh perhatian supaya diperhatiin. Nah, kasus yang ketiga bisa jadi kasus ini tadi itu dia butuh pengakuan. Nah, kalau halnya dia merasa sini makanan bekal kamu, aku kan yang lebih hebat gitu. Menunjukkan dia bahwa dia berkuasa. Teman-teman tidak boleh menolak. Dan kasus yang ketiga tadi kebebasan dan kesenangan. Dia kebebasan, maksudnya itu dia suka nyoba-nyoba gitu. Dia terkekang dengan makanan yang sama dibawakan sama mamanya tiap hari gitu kan. Jadi dia pengen nyoba makanan temannya gitu. Tapi dia cara dia yang salah, nyoba aja gitu. Dan kesenangan tadi jika temannya itu kesal dengan direbut bekalnya sehingga dia merasa senang aja gitu, ngisengin teman-temannya. Seperti itulah yang bisa kita ambil dari kasus Doni tadi Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, semoga dengan kasus Doni tadi bisa membuka wawasan kita ya Bapak Ibu ya, bahwa jika ada anak yang mempunyai problem gitu, kita jangan langsung ambil kesimpulan bahwa dia itu nakal. Jangan ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi dia punya alasan yang harus kita cari tahu. Dengan kita cari tahu, kita bisa jalan keluar sehingga problem dari anak kita tadi tidak terulang kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut lagi kepada restitusi ya. Ya, ini restitusi. Semuanya keyakinan kelas dulu. Membuat keyakinan kelas untuk mengajarkan siswa bertanggung jawab atas apa yang telah mereka buat dalam keyakinan kelas. Kalau saya tanya, Bapak Ibu boleh jawab dalam hati aja, nggak usah dijawab diucapkan, tidak usah. Kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas sama nggak ya? Kira-kira sama nggak ya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Nah, kalau kesepakatan kelas dan keyakinan kelas sama-sama dia disepakati di dalam kelas, seperti itu. Kita yakin akan yang kita diskusikan sama anak murid kita mendiskusikan dengan teman-temannya, kita bimbing gitu kan, kita berkeyakinan kelas. Nah, itu kita sepakati. Jadi mirip ya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu. Baik, tadi kita udah bilang ya, kesepakatan kelas itu untuk apa sih dibuat. Ini ada beberapa pembentukan keyakinan kelas kenapa kita harus buat. Nah, dan bagaimana bentuk keyakinan kelas itu? Kalau menurut saya sih, kenapa perlu dibuat agar kelas itu lebih menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena kalau kita sudah saling sadar, saling menghargai, saling memahami, otomatis kan tidak ada terjadinya perselisihan di kelas. Nah, kalau ada terjadi perselisihan, otomatis kan kelas kita jadi aman, jadi nyaman, sehingga terwujudlah kelas yang menyenangkan. Seperti itu sih menurut saya Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan kelas itu juga ada cara-caranya dan ada tahapannya gitu menurut saya. Yang pertama itu keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret gitu. Abstrak itu maksudnya dia lebih real aja gitu ya, emang kejadian yang ada di kelas gitu, emang benar-benar mereka hadapi seperti itu. Lalu keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang umum. Lalu pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Lalu keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi contohnya seperti apa? Seperti contoh awal kita masuk kelas, biasanya kan ada aja anak yang
masuk, seperti sudah ngajar nih ada yang terlambat, ada yang meminta izin mau keluar, ada siswa yang perlu sama yang ada di kelas kita gitu, ada siswa yang perlu sama siswa yang ada di kelas kita gitu kan. Jadi perlunya ada kesepakatan yang ada di kelas sehingga tidak terjadi keributan gitu. Jadi kalau misalnya yang terlambat, supaya tidak terlambat dibuat kesepakatan hadir di sekolah minimal 10 menit sebelum bel dibunyikan, seperti itu. Itu bisa suatu hal yang mendisiplinkan anak didik kita, Bapak Ibu. Kan kesepakatan kita ya, kita harus disiplin gitu. Bisa jadi dengan tidak membawa, tidak memakan atau mengkonsumsi makanan dan minuman di saat jam pelajaran. Walaupun dia hanya makan permen, karena itu kan saya rasa tidak etis ya Bapak Ibu ya, kita mengajar di depan gitu kan, kita menjelaskan, kita diskusi, sementara anak didik kita ada yang makan di belakang, kan gak enak ya makan sendirian, kecuali kita makannya bareng-bareng, acara makan-makan gitu, itu pasti enak, menyenangkan sekali saya rasa seperti itu. Ataupun kita lagi ini nih diskusi, tapi temannya ada yang main handphone, aja main TikTok, kan gak enak ya ditengok ya, gak nyaman ya. Nah, jadi demi kenyamanan, demi keselarasan gitu, demi menciptakan kelas yang bahagia, jadi kita perlu buat adanya keyakinan kelas seperti itu Bapak Ibu. Lanjut kita masuk kepada baik, kita lanjut ke restitusi Bapak Ibu ya. Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pada restitusi ini perlu nggak sih kita lakukan? Kalau menurut saya itu perlu. Apa sih bedanya restitusi sama program disiplin lainnya gitu? Sini ada ya, bedanya itu apa? Institusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, seperti itu. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang ataupun denda, kita bilang ya, memperbaiki kerugian yang dimunculkan, ataupun sekedar minta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahannya dan menghindari ketidaknyamanannya. Nah, biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu sehingga merasa lega, seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Jadi ada pesan kemungkinan dapat diulanginya lagi. Dengan bayar denda, dengan minta maaf, selesai. Nah, seperti itu. Lalu bedanya restitusi dengan yang lainnya itu, restitusi itu memperbaiki hubungan Bapak Ibu, bukan memperbanyak masalah gitu. Dia malah memperbaiki hubungan yang renggang menjadi bagus kembali. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita kadang-kadang sering ya kalau ada anak yang punya masalah dengan temannya, kita paksa dia untuk sini ke depan, minta maaf, salaman, kita paksa gitu, kita yang mengarahkan. Sementara dari dirinya sendiri tidak ada rasa ingin minta maaf, tidak ada kesadaran, bahkan kita tidak dituntut tadi untuk dia menebus kesalahannya gitu. Jadi biarlah anak itu kita kasih tawaran, kamu maunya gimana, mau kamu gimana, seperti itu. Nah, jadi kalau mereka udah yakin dan sadar, oh aku harus seperti ini Bu, aku maunya seperti ini, gitu. Jadi tidak dipaksa. Lalu restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya pada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu?
Apa kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu memperlakukan ketika kamu sendiri berbuat salah? Nah, seperti itu. Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang nilai tentang hal-hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Seperti itu. Jadi dengan kata-kata seperti ini, Bapak Ibu, kalau kita ucapkan sama anak-anak, itu menuntun dia melihat ke dalam dirinya sendiri. Dia seperti apa? Dia orang seperti apa? Gitu. Jadi kalau dia sudah sadar dirinya itu seperti apa, dia akan menerima dirinya, lalu belajar untuk menerima orang lain. Seperti itu, Bapak Ibu. Kita lanjut ke restitusi, itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tadi kita sudah membahas masalah kebutuhan dasar anak-anak yang ada di kelas kita, ya kan? Dari kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kebutuhan diakui, penguasaan, lalu kebutuhan kesenangan, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita di sini menuntut anak untuk mencari kebutuhan dasar mereka, gitu, agar terpenuhi. Lalu yang terakhir yang berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, kenapa cara yang paling baik? Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Nah, kita di sini sering banget lebih suka mengomentari orang daripada kita menilai, ngaca kalau orang sekarang bilang. Kita menilai diri sendiri gitu. Kita Bapak Ibu enak kan komentari orang. Ada tuh ibaratnya semut di ujung pulau sana kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Nah, semoga kita nggak jadi orang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut lagi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter dirinya sendiri. Seperti itu. Lalu restitusi itu menguatkan. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik-baik saja? Apakah bisa? Tentu bisa, asalkan ia bisa belajar dari kesalahannya itu. Jadi kalau kita sering bilang kita menikmahnya ya, seperti itu. Tanpa sadar kita juga sudah melakukan restitusi, cuman kita sendiri tidak sadar. Bapak Ibu, lanjut. Restitusi fokus pada solusi. Lalu, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ialah yang dimaksud pada ciri-ciri restitusi. Nah, langkah untuk melakukan restitusi itu sendiri ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini adalah gambar dari segitiga restitusi, Bapak Ibu. Kita mulai dari yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Ia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Kalau kita ingin ia menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Seperti ini kalimatnya saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu guru di sini ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kalau kita melakukan kalimat-kalimat di atas seperti ini, anak-anak kita pasti merasa, wah,
langsung menjudge aku ini anak nakal, aku kan emang bodoh. Jadi pikiran-pikiran negatif diri dia tuh langsung, ya aku yang bodoh, ya aku yang bandel, ya jangan seperti itu. Jadi kita dulu ajak dia, kita tuntun dia untuk menstabilkan identitas dia dulu, Bapak Ibu. Nah, ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal yang bisa memperburuk keadaan. Kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah kita dilakukan. Bisa jadi kalau anak yang langsung punya masalah nih, langsung kita marah-marahin gitu kan, dia langsung bilang, ya Bu, saya emang kayak gini Bu orangnya, gak bisa diubah, karakter saya tuh kayak gitu. Lalu dia merasa kita marah-marahin, dia merasa stres gitu kan, Ibu emang gak suka sama saya ya, saya dimarah-marahin aja gitu. Langsung ngejat diri orang lain dan ngejat dirinya sendiri gitu kan, nggak baik ya Bapak Ibu ya. Lanjut, setelah kita stabilkan identitas anak tadi, dia nggak marah-marah lagi, emosinya udah tenang gitu kan, lalu kita validasi tindakan yang salah tadi, di mana tindakan yang salah dia tadi. Nah, dengan kalimat-kalimat seperti ini Bapak Ibu, padahal kamu melakukan kegiatan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya gitu. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Lalu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, jadi di sini kita arahkan bahwa dia itu boleh berbuat seperti yang dia lakukan, tapi dia harus pikirkan dulu baik buruknya seperti apa. Kalau dia melakukan itu, ada nggak tindakan lain yang bisa dilakukan selain berbuat seperti itu, yang tidak menyakiti hati orang lain, yang tidak merugikan orang lain, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tadi? Seperti itu dia tuntun dia. Memang teori sangat gampang, dalam menjalankan teori itu yang sulit ya Bapak Ibu ya, kita belajar ya. Lalu yang terakhir itu kita menanyakan keyakinan pada anak didik kita. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaannya bisa seperti berikut. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ataupun apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, bisa dipercaya? Nah, dia yakin gak gitu? Kalau dia udah yakin, Bapak Ibu udah sukses melakukan restitusi diri. Kita tanya, kamu maunya gimana gitu? Kamu mau jadi seorang seperti apa ke depannya? Kita buka pola pikir dia, kita lihat keyakinan dia. Kamu tahu kan peraturan sekolah kita gimana? Nah, kita yakinkan dia yakin nggak gitu? Kalau udah yakin, insya Allah Bu, kita sukses menyelesaikan masalah anak tanpa masalah. Kita kembalikan ke dirinya kembali solusi apa yang dapat dia ambil, yang mampu dia ambil, bukan yang dapat diambil. Dia mampunya seperti apa untuk menyelesaikan masalah itu? Ya seperti itulah dapat dia selesaikan, sehingga tidak ada kejadian yang terulang seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, Bapak Ibu, ini saya ada contoh kasus ya, ada contoh kasus yang dilakukan restitusi. Kita coba, saya bacakan satu kasus saja. Kita coba di kasus 2 aja. Nah, dalam kasus 2 ini adalah Sabrina. Hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak
memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna putih. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya yang jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar dapat tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Baik, seperti itulah kelas 2 Bapak Ibu. Nah, ini ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Sabrina? Nah, kebutuhan yang dibutuhkan Sabrina saat kasus itu terjadi adalah kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan. Karena dia merasa ingin didengarkan oleh Pak Lukman, dia merasa alasannya ingin didengarkan gitu. Walaupun dia pada konsekuensinya harus melepaskan sepatunya, tapi dia kan merasa didengarkan. Harus tadi Pak Lukman nggak mau dengar, nggak mau tahu. Gitu. Saya nggak mau tahu. Pokoknya lepas aja gitu. Jadi dia ingin kebutuhan ingin didengarkan, ingin diakui. Lalu ada nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dengan sepatu berwarna hitam. Kalau di sini tentu nilai kedisiplinan, nilai kerapian dan komitmen siswa kita ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya dan bagaimana sikapnya serta apa yang akan ditawarkan ke Sabrina. Nah, Bapak Lukman berkata, kalau posisi manajer nih, seperti ini Bapak Ibu. Sabrina, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Apakah kamu tahu aturan berpakaian di sekolah ini? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Apakah besok kamu bisa hadir tepat waktu dan berpakaian sesuai dengan aturan sekolah? Nah, seperti itu Bapak Ibu kalau posisinya manajer. Sikapnya seharusnya itu menggunakan nada yang tulus, mendekati dan berbicara dengan Sabrina. Yang ditawarkan kepada Sabrina seharusnya bagaimana cara menyelesaikan masalah atau mencari solusi dari kesalahan yang sudah dilakukan oleh Sabrina. Bukan langsung kita yang buat solusinya gitu. Kita tanya ke Sabrina, dia maunya gimana menyelesaikan masalahnya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itulah salah satu contoh kasus yang ada terjadi di kehidupan kita tanpa kita sadari Bapak Ibu. Benar nggak saya bilang? Iya. Kalau pengalaman ya, sedikit pengalaman saya pernah menerapkan kesepakatan kelas, saya belum berjalan maksimal. Akan ada satu hal yang sering saya lakukan jika siswa melakukan kesalahan, yaitu posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru yang pernah saya lakukan itu dari posisi kontrol yang pertama, menghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga menjadi teman, dan yang keempat menjadi apa tadi Bapak Ibu? Ayo kita tengok lagi. Maaf ya Bapak Ibu, saya lupa. Oh, yang jadi monitor. Itulah yang sudah pernah saya buat, tapi nggak setiap masalah saya lakukan seperti itu gitu. Itu sudah saya mulai lakukan tapi tidak maksimal. Dan satu yang belum saya pernah lakukan itu posisi manajer. Itu saya belum berhasil menjadi posisi manajer Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah tentang budaya positif dari saya hari ini. Kalau ada pendapat silakan ditanyakan.
boleh. Kita sini diskusi. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang ingin memberi tanggapan, saya persilakan. Ya silakan Pak Fajar. Terima kasih Mbak dan kesempatan ini dalam pemaparan materi guru berbagi ya dalam hal posisi kontrol guru. Materinya sangat bagus ya, menambah wawasan ya. Pengalaman saya lebih ke arah guru sebagai teman. Nah, itu sangat bagus sekali untuk bagaimana anak kadangkala tak peduli dengan kita sebagai guru, cuek begitu ya. Jadi ketika kita ada pendekatan, kita sharing, ya katakanlah kita minta dia curhat, kemudian dia terbuka, ya kita kasih solusi atau arahan-arahan, itu jadi lebih baik. Dan kemudian itu ada hal yang positif, membawa dia lebih lagi tangkap dengan pelajaran, contohnya dan studi yang saya sampaikan agama Kristen. Dan itu pengalaman saya selama ini. Jadi saya sangat berterima kasih buat pemaparan dalam hal ini guru berbagi yang berbuat ya. Jadi, sukses untuk selanjutnya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fajar. Selanjutnya ada lagi yang ingin memberi tanggapan. Gimana Pak Pandi? Ada disampaikan Pak Pandi, silakan. Nggak ada yang ingin sampaikan ya? Lewat. Baik Bu Ana, silakan tanggapannya Bu Ana. Terima kasih kepada Ibu Mbak yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya tanggapi dari metode yang Bu Mbak sajikan tadi. Saya sangat setuju dengan metode diskusi ya. Yang pertama tentang restitusi, menyelesaikan masalah dari kita dengan anak-anak. Jadi apa permasalahan anak-anak itu kita diskusikan bersama. Kemudian validasi tindakan yang salah juga kita selesaikan di dalam forum itu sendiri, dan meyakinkan anak apakah memang jawaban mereka sudah benar atau memang masih bisa masih bisa direnovasi lagi gitu. Mungkin metode ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan dapat saya terapkan nanti di pembelajaran di kelas. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan tanggapannya, dan juga terima kasih atas partisipasinya, sudah mau mendengarkan saya. Semoga kita semua bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita SMK Dharma Patra Pakuan Berandang. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yuda. Benar, silakan duduk Rekita. Rekita, Ibu di sini mengajak kamu diskusi perihal kasus kamu tadi pagi. Saya mendapat laporan bahwa kamu memainkan TikTok di dalam kelas hingga mengganggu kenyamanan kelas. Apakah benar demikian? Benar, Bu. Jika yang Ibu maksud saya bermain TikTok di dalam kelas. Tapi saya tidak merasa mengganggu kenyamanan yang ada di kelas, Bu. Mereka saja yang tidak suka sama saya, makanya ngajak Ibu di sini tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ibu di sini ingin mengajak kamu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu boleh mempertahankan pendapat seperti itu, tapi kamu juga harus mendengarkan teman-teman kamu di kelas. Pasti sangat menyenangkan ya bisa main TikTok. Selain kamu bisa terkenal, bahkan kamu juga tersalurkan. Tapi kamu juga harus melihat situasi dan kondisinya, Rekita. Coba posisinya ditukar. Saat kamu belajar, ada teman kamu yang sedang buat video TikTok. Apa yang kamu rasakan? Saya merasa terganggu, Bu. Tidak bisa fokus belajar. Sekarang kamu sudah paham kan? Kenapa teman-teman kamu pada komplain sama kamu di kelas? Sudah, Bu. Kita, kamu ingat nggak isi kesepakatan kelas kita? Tindakan kamu ini sesuai nggak dengan kesepakatan kelas kita? Ingat, Bu, menjaga ketertiban, saling menghargai, dan menjaga kenyamanan di dalam kelas. Dan saya tidak mengikuti ketertiban di kelas, Bu. Apakah kamu mau melakukan restitusi, Regita? Hal apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan minta maaf, Bu, kepada teman-teman di kelas, dan saya tidak akan mengulangi perbuatan yang membuat ketidaknyamanan di dalam kelas. Saya akan memenuhi kesepakatan kita di kelas, Bu. Baiklah, jika kamu menyatakan hal seperti itu, nanti akan Ibu dampingi kamu di depan kelas, minta maaf kepada teman-teman kamu di kelas. Pesan Ibu sama kamu, lain kali jika kamu mau membuat video TikTok, lebih baik jangan di dalam kelas. Kamu bisa cari tempat-tempat lain seperti di taman kelas atau tempat-tempat menarik lainnya. Selain lebih indah, kamu juga bakal lebih keren-keren lagi video kamu. Sekarang kamu bisa kembali dulu ke kelas, nanti saya menyusul kamu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya benar, silakan duduk. Ibu memanggil kamu kemari untuk mendiskusikan tentang perilaku kamu seminggu ini di sini. Saya mendapat laporan dari Bu Hanum bahwa kamu tidur di dalam kelas. Lalu saya juga dapat laporan dari Bu Evi kalau kamu jarang mengumpulkan tugas dan kedapatan memainkan game online. Apakah benar demikian? Benar, Bu. Saya mengantuk banget pada waktu itu, Bu.
Dan saat belajar Bu Evi, saya kelupaan mengerjakan tugas PR dan saya gak bisa fokus belajar Bu, makanya saya main game. Pasti nyaman banget ya, bisa tidur di saat kita merasa ngantuk berat, bisa main game di saat kita lagi bosen. Kamu pasti merasa senang waktu itu. Tapi untuk melakukan hal itu kita juga harus melihat situasinya, Rizky. Saya juga tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah ngerasain hal yang sama seperti kamu membuat suatu kesalahan. Ya Rizky, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Saya ingin dengar alasan kamu. Saya main game hingga larut malam Bu. Saya lupa jika ada tugas. Dan kenapa saya gak bisa fokus karena badan saya lemas Bu. Gak semangat jadinya. Saya gak bisa nangkap pelajaran di kelas. Apakah orang tua kamu tidak mengingatkan kamu? Tidur tahu larut malam itu kan tidak baik. Tuh. Orang tua saya sibuk Bu. Ayah saya nelayan. Pergi ke lautnya kan malam, makanya ayah saya nggak tahu jika saya main game sampai malam. Kalau ke laut bisa seminggu baru pulang Bu. Dan ibu saya sibuk jualan online Bu. Kalau malam sudah bersama langsung jualannya. Makanya Bu nggak tahu saya main game sampai malam. Oh, jadi seperti itu. Rizky, kamu ke depannya mau jadi orang seperti apa? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Mau dong Bu. Nah, untuk jadi seperti yang kamu inginkan, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Bekerja keras, bertanggung jawab, berkomitmen dan bersungguh-sungguh. Tepat sekali Rizky. Jika kamu bertindak seperti kemarin, apakah keinginan kamu dapat terwujud? Perlu kamu ketahui, apapun pekerjaan orang tua kita dan sesibuk apapun mereka, kamu tetap menjadi prioritas bagi orang tua kamu. Orang tua kamu tetap tanggung jawab sama kamu. Apakah kamu mau melakukan restitusi untuk memperbaiki kesalahan kamu kepada guru-guru yang sudah kamu buat kesal, terutama Bu Hanung dan Bu Evi? Bagaimana cara kamu melakukannya? Saya mau berubah jadi yang lebih baik Bu. Pertama-tama saya tidak akan bergadang lagi untuk main game online, sehingga saya bisa tepat waktu mengumpulkan tugas dan tidak kesiangan bangun. Saya akan secara langsung mencobai Bu Hanung dan Bu Evi untuk meminta maaf dan menunjukkan niat baik saya. Dan mulai hari ini dan selanjutnya, saya akan mengubah sikap saya menjadi lebih baik. Saya bangga dengan kamu. Saya nantikan perubahan kamu. Dan semoga kamu bisa mewujudkan keinginan kamu ya Rizky. Sekarang, kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih Bu sudah mendengarkan dan mendengarkan saya. Saya izin kembali ke kelas ya Bu. Baik, silakan. Tanggapan saya tentang cerita tadi bagus, walaupun ceritanya pendek, tapi yang penting di sana ialah kita dapat mengambil poin-poin penting yang terdapat dalam cerita tersebut. Perasaan saya saat menyelesaikan masalah tersebut ialah deg-degan, bingung. Tapi setelah masalah terpecahkan, saya merasa sangat lega dan senang. Pendapat saya, cerita tersebut cukup baik. Banyak poin pembelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut. Salah satunya, merubah sikap dan pola pikir untuk bisa mengatur waktu bermain game. Boleh bermain game, tapi harus ada batasan waktunya. Jangan sampai tidak tidur karena bermain game. Bisa berdampak buruk bagi kesehatan dan merugikan diri sendiri. Itu saja sekilas pendapat saya. Sekian, terima kasih.